Sedangkan seharusnya setiap jemaat itu punya visi, punya karunia, bisa dibangkitkan. Nah, jadi kunci yang sangat penting bagi seorang hamba Tuhan, seorang gembala adalah dia mengenal visinya. Untuk mengenal dia harus mencari dia harus datang kepada Tuhan untuk intimacy with God. Selama 1 minggu baik ya semuanya, puji Tuhan, nggak ada yang sakit, semua sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semua, Bu. Puji Tuhan. Baiklah, Oh ya, dari Ibu Mince sama Ibu Yohana izin ya Pak. ada Ibu Gembala meninggal dan mendengarkan dari rekaman kemarin, saya mendapatkan pelajaran bahwa saya harus belajar untuk fokus pada visi, ya. Jadi memang saya akui selama ini tidak fokus kepada visi yang saya sudah dapatkan. Kerinduan saya memang dari dulu untuk membawa jemaat itu mengerti kebenaran firman Tuhan, dan dengan kata lain itu mereka benar-benar memiliki keselamatan. Keselamatan itu kan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Jadi tidak lagi melenceng. Jadi harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya saya merindukan untuk memberitakan kebenaran itu dengan jelas. Dari dulu saya merindukan itu, ya. Intinya setelah saya tahu dalam kesimpulan dari pemuridan di KCC yang saya dapatkan itu, yang memuridkan mereka, fokus memuridkan. Dalam saya menyampaikan kebenaran itu selalu saya menyertakan dengan gambar-gambar supaya jemaat lebih mengerti. Karena waktu itu awal-awalnya memang jemaat yang ada itu kan banyak orang-orang yang sudah ada umur, jadi kadang-kadang cuma dengar aja, tidak terlalu mengerti. Makanya waktu Mereka nggak ingat khotbah minggu ini baru hari Selasa, baru hari Rebo, tapi khotbah kemarin nggak ingat. Nah, itu saya sadari jemaat awam loh, karena saya anak pendeta. Jadi saya berpikir saya anak pendeta, saya tiap hari harus baca firman, tiap hari doa, tapi jemaat tidak. Bagaimana mereka ngerti firman ini, bagaimana mereka tahu aplikasi dalam kehidupan, apalagi sampai mereka dikejar waktu untuk memenuhi visinya gitu. Jadi dengan itu saya berpikir gak bisa ini jemaat bertumbuh selain daripada dimuridkan. Kalau Bapak Ibu sendiri pernah gak sih nanyain kayak gitu kepada jemaat sih? Iya, Bu. Iya. Iya. Saya sering kali bertanya, misalnya kalau saya yang sudah harus untuk memimpin doa, Bu. Doa kan hari Rabu. Nah, pada saat saya tanya mereka apa khotbah Bapak Gembala hari Minggu yang lalu, kebanyakan mereka tidak ingat, Bu. Yang ingat itu paling yang suka mencatat di ibadah. Mereka catat, mereka akan ingat, tapi yang tidak mencatat itu sama sekali tidak tahu. Apalagi orang-orang yang usianya sudah lanjut usia, ya, sudah tua 50 tahun ke atas, itu sama sekali mereka tidak mengerti dan tidak tahu. Itu. Ya, itulah yang terjadi di mana-mana. Jadi itu sangat umum sekali, jemaat awam itu tidak mengerti. Nah, itu sebabnya luar biasanya ini pemuridan menolong mereka untuk bertumbuh. Puji Tuhan.
Iya ya, apakah dari yang lain ada lagi yang ingat apa yang dipelajari minggu lalu yang menolong Bapak Ibu untuk diaplikasikan? Ya Bumi. Ya, Belum menanyakan ini dulu ya, jemaat apa isi khotbah minggu. ya. Dan saya dulu harus tanya ke istri saya apa ya kemarin. Ya kadang-kadang saya juga lupa saya khotbah apa. Kalau dulu lupa benar-benar nggak nyantol di pikiran dan di roh gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa nggak nyantol di pikiran tapi di roh saya menghidupi khotbah. Dan di kelas muridan itu ya sangat menolong memang. Murid-murid nangkep ya khotbah karena apalagi sudah wallprint ya dari firman sudah sangat hidup menginspirasi. Jadi kadang-kadang mereka lupa tapi perubahannya terjadi gitu. Dan minggu yang lalu tuh sekarang sering diulang-ulang di kelas di Tuhan. Nah mengenai minggu lalu ya saya bilang saya ditelanjangi ya. Walaupun sebetulnya sudah banyak pengejaran mengerak cara, tetapi baru ya terakhir ini wallprint itu menjadi hidup ya. Nah saya kemarin itu diingatkan mengenai kadang-kadang masih majoring on the minor itu masih yang nggak penting mau diurus ya, karena masih ada sedikit sisa-sisa kesungkanan. Makanya kemarin itu betul-betul dirontokkan habis ya. Dan ya tentu belum beres, nggak langsung mengejar terus ya, tapi saya maksimal pas minggu kemarin itu benar-benar dirontokkan. Dan ada sebuah perubahan yang saya rasakan. Kalau dulunya kan fokus pada visi, tapi sekarang kok terbalik, visi itu yang membuat saya fokus. Visi kan lebih raw ya visi inilah yang menggerakkan saya kan dari dia ada pekerjaan dan kemauan itu, jadi ya bukan mengalir tanpa goal, tanpa detail ya, tapi ini betul-betul damai sejahtera, rest, tapi selalu ada yang dikerjakan dan itu sangat maksimal. Lalu waktu senggang saya itu saya sekarang nggak cukup untuk dalam naungan Allah yang aku di situ yang diberi cerita. Kekurangan waktu sekarang untuk berdiam dengan Tuhan, menikmati. Jadi waktu di spiritual guidance itu, berdiam diri itu betul-betul sebuah kenikmatan, kemewahan ya. Ada waktu luang. Kalau dulu anak masih terjebak untuk lihat ya, dia judulnya ada Jokowi, Ahok tapi sudah berapa bulan ini sudah nggak Facebook, memang udah lama banget gitu. Tinggal WA satu-satunya, ini tantangan buat saya ini, dimana saya kembali ke SMS atau Skype aja, sehingga hanya orang-orang tertentu dan memang orang-orang penting yang boleh menghubungi saya. Lagi kesana tuh ya. Iya. Supaya benar-benar majoring on the major gitu. Amin. Wow. Luar biasa. Wah ini nyerap habis ini, nyerap ini. Majoring on the major, bukan majoring on the minor. Kembali kepada khotbah dan jemaat ya. Jemaat ingatnya itu kebanyakan yang lucu. Ya, kalau khotbah lucu, itu ada cerita begini, dia ulang-ulang. Yang sama sekali nggak penting, yang nggak rohani. Iya, saya kan ngajar kelas fasilitator Indonesia juga ya. CCRI namanya, Christ Likeness Class Regio Indonesia. Ini kelas yang sudah lulus 101 awal, tetapi yang tambahan ada mini IDTC Pak. Jadi ini para fasilitator yang termasuk di sana yang sudah 101-nya lulus. Saya mengajak mereka sudah ini jalan ke tahun keempat ya, sudah 3 tahun lebih, 3,5 tahun. Nah, jadi saya ngupasin sampai gini. Kalian kerendam dalam firman Tuhan itu.
sampai orang itu kenal kalian bau firman gitu. Kalau kita direndam di bawang ya, tahu direndam di bawang beberapa hari, beberapa menit lah, 30 menit itu keluar bau bawang, digoreng bau bawang ya. Tempe juga demikian, direndam di kecap tuh ya, keluar itu sudah coklat. Nah, lalu saya tanya lagi, kalau orang India tuh direndam di apa sampai bau apa? Saking makan kari tiap kali, jadi kalau ini bau kari ya. Kalau orang bule ya, sampai bau keju, ya kan, sampai kayak dari pori-porinya itu keluar itu baunya itu ada bau keju-kejuan gitu loh, ya. Entah orang apa lagi bau perengus gitu, bau kambing. Kalau di Korea itu, kalau pas khususnya pas summer, hawa musim panas itu, kalau masuk di subway, di kereta bawah tanah, baunya nggak tahan, bau bawang, saking makan bawang mereka, sampai baunya sedemikian rupa. Nah saya nanya, kalian bau firman nggak nih? Kalau nggak bau firman berarti rendamannya kurang. Itu kan mudah sekali perumpamaannya ya, atau analoginya itu mudah sekali. Kemarin kapan hari saya jalan ketemu dengan tetangga yang di blok sana. Ini encak-encak gitu ya, 65 atau 68 gitu umurnya kira-kira. Jalan, dia suka jalan sore, saya juga suka jalan sore sama anjing-anjing saya dan beberapa staf itu jalan-jalan. Lalu tadinya nggak kenal, terus lama-lama sudah saya bilang selamat sore Pak gitu, lama-lama ketemu. Nah akhirnya dia suka ngomong tentang Pak Ahok. Nah, ceritalah setiap kali ketemu pasti saya dicegat dia ngomong tentang Pak Ahok itu sampai sejam gitu ya, sehingga kami nggak jadi jalan-jalan. Nah, staff Kingdom ini kalau sudah lihat Om itu langsung balik arah, langsung ninggalin gitu. Jadi saya dibiarin ngomong sama Bapak ini. Mereka sudah males, jadi gayanya itu kelihatan banget, gaya males gitu. Kalau ketemu orang ini gaya males, kayak ogah-ogahan, langsung mau cabut gitu. Tapi saya tanggepin Bapak ini ya, sampai akhirnya kami akrab. Nanti kami undang, yuk mau makan enggak Pak? Tadinya sungkan-sungkan, lama-lama sudah mau gitu, lama-lama mau. Nah mau, saya bilang saya doain dulu ya gitu. Dia nggak bisa nolak karena ini kan tempat saya. Jadi akhirnya dia dengerin saya doa. Nah saya doain beliau gitu. Selalu kalau saya ngomong Tuhan, nggak usah ngomong Tuhan ya, stop ya, nggak usah. Jadi dia punya agama sendiri lah, dan pintar sekali dia ngomong tentang kebudayaan Cina, dinasti gitu. Lama-lama dia terbuka, mulailah cerita, wah istri gue tuh brengsek katanya, yang gini-gini, anak lu nggak ada yang cinta sama aku, nggak ada, semuanya gini. Oh saya bilang karena mereka belum tahu Bapak aja, saya gitu. Apa? Oh Bapak itu orang luar biasa, Bapak punya kelebihan yang luar biasa, saya bilang. Apa sih kamu ngomong gitu? Oh iya, Bapak ini coba hafal dinasti ini Masehi, 5 Masehi, apalah. Itu hebat. Kalau Bapak dikeduk ini luar biasa. Karena mereka belum tahu saja isi potensi Bapak, saya bilang. Sudah dipulang, besoknya panggil saya. Meh, gini ya, kemarin lu ngomong apa ya? Gue ingat-ingat tuh mandi, ingat-ingat nggak ingat gue. Saya ingat dong. Apa coba? Lu ngomong kok kayak bagus sekali gitu. Saya bilang yang potensi tadi, kesenangan dia. Nah itu sudah beberapa kali pertemuan sebelumnya itu, kalau dia ngomong Pak Ahok apa,
saya bilang tentang Pak Ahok, Pak Ahok ini luar biasanya, dia itu bukan hanya penuh kepengabdian, tetapi dia itu rela menyerahkan nyawa. Jadi saya pakai bahasa-bahasa yang goal kita, goal 10 goal KCC, bahasa kita. Dia gini, noleh ke saya, lu lebih luar biasa lagi, katanya. Lu tuh bisa menilai seperti itu yang tak pernah dengar nih dari orang lain, katanya. Nah sudah lama-lama dia bisa ngomong tentang oke, puji Tuhan, bisa memuji Tuhan. Nah ini yang kemarin terakhir ketemu lagi. Nah staff Kingdom ini tadinya dari mereka cuek-cuek, akhirnya mereka memperhatikan saya, kok saya bisa ngeladenin orang ini gitu. Saya bilang, loh ini kan kesempatan penginjilan, kalian cuman dengerin dia ngomong A sampai Z, Presiden Xi Jinping dari Cina lah, nanti Jokowi lah, nanti Prabowo lah, Ahok lah, tapi topnya Pak Ahok, dia punya kesukaan sampai dia bilang, aku titip ya surat, bisa nggak nih buat Ahok nih waktu di penjara. Saya bilang saya sih enggak, maksudnya saya bukan fans sama Pak Ahok, saya hormat dan saya kagum sama dia, tapi ya saya nggak bisa. Tapi ternyata ada satu murid yang ngefans sama Pak Ahok juga yang ngomong tentang oke, saya kirim sini suratnya, kasih ke saya, nanti saya kirimkan ke Pak Ahok gitu. Dan akhirnya lama-lama dia minta tolong saya, ada kebutuhan bank apa gitu, uangnya nyantol dan sebagainya, dia minta tolong saya kalau ada lembaga hukum yang bisa ngeluarin uangnya dari Australia dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir kemarin, akhirnya staf kami liatin saya dan akhirnya sekarang udah dengerin gitu, nimbrung. Karena mereka sudah terkagum-kagum dengan saya, kok bisa tembus bobol orang ini, kok bisa duduk dan ngomong, dengerin saya ngomong Tuhan gitu akhirnya. Tapi masih belum, saya terus doakan. Kemarin ketemu lagi dan tiap kali saya bilang, saya kirim orang deh untuk bersihkan rumah Bapak deh, saya begitu. Kau itu sampai begitu. Nanti saya kirim makanan, kirim roti lewat staff, saya kirimkan ke dia. Tapi tetangga-tetangga sih juga begitu, saya kirimin roti, makanan dan sebagainya itu untuk tetangga, dan beberapa yang Kristen sakit itu saya juga mau doakan dan sebagainya. Itu sudah, tetapi ini kayak kasus alot gitu ya, satu bapak ini. Nah kemarin jalan sampai muter, sampai berhenti lama banget, dia cerita tuh nggak selesai. Sampai akhirnya saya bilang gini, bos gini saja, duduk ayo di kantor, yuk duduk, saya doain. Jangan. Dan sekarang Kenapa? Saya takut sama lu orang, katanya. Kenapa? Ntar saya dijampi-jampi, katanya. Oh begitu ya. Jadi engkau lihat saya tukang jampi-jampi? Bukan. Lu punya ini kayak dimensi ke-3, ke-4 gitu loh, katanya. Jadi itulah yang saya maksud, kita marinate sampai orang itu lihat gitu ya. Sampai kita bisa mempengaruhi orang lain, tetapi terus dengan kasih. Sampai satu kali dia bilang, nanti saya gantian ya, kapan lu punya waktu kita makan bersama sama itu lu punya staff gitu. Ya kapan aja Bapak bisa, nanti kita duduk. Lu pengen apa? Sate PSK atau gurame asam manis? Begitu, nanti boleh nanti kami sediain, karena kemarinnya pas kami makan ayam obat sama udang gala gede-gede, dia sampai nanya, itu udang gala tuh sekilo berapa biji begitu. Sudahlah makan saja, makan lagi, ini mahal nih pasti, nggak apa-apa makan, begitu. Terus dia tanya begitu, terserah aja mau bawa apa,
kami makan bareng. Nah intinya begitulah sampai terjalin hubungan yang baik begitu ya. Malah kami lagi mikir nih kayaknya mesti dibeliin kaos sama topi karena ini orang sebenarnya orang mampu punya uang MM-an tetapi kaosnya tuh kayak zaman 45 gitu ya, topinya juga gitu. Warnanya udah lusuh bulukan banget gitu. Nah sampai akhirnya staf kami tuh perhatikan segitunya, apa dibeliin ini ya, nih beliin kaos, oh iya sekalian topi sekalian sandal. Saking saya kasihan begitu. Ciri-ciri visi, kira-kira visi itu bagaimana ya Bapak Ibu? Bagi yang punya visi, ciri-ciri visi itu apa salah satunya? Silakan yang mau menjawab. Pak Samuel boleh. Kalau visi itu kan biasanya yang melampaui. Betul. Belum kelihatan. Iya. Karena lebih bersifat visioner. Iya. Bahkan biasanya visi itu biasanya kalau diukur dengan fakta, kemungkinan nggak mungkin. Tetapi visi itu sebenarnya cirinya orang yang punya visi dia punya excited, punya gairah. Visi itu besar, ya itu bahasa mudahnya. Visi itu besar, sebab kalau kecil maka kita bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan sendiri. Oke. Nah, pagi itu sebelum saya tidur saya sikatan. Jadi sambil sikatan tuh saya biasanya dengar firman ya. Dengar firman atau kesaksian. Pada waktu itu sikatan. Setelah sikatan saya mau doa. Belum selesai ini yang saya tonton ya. Saya sambil saya dengar dia, saya scroll down. Waktu scroll down, belum sampai ini, baru mau scroll. Saya lihat di situ ada judul The Cost of a Fresh Anointing. Wih, kaget saya. Persis sekali, a fresh anointing. Harga dari sebuah urapan yang baru. Karena saya mendapatkan konfirmasi yang luar biasa. Saya bilang ini dia, ternyata Tuhan sudah bicara nih sama saya. IDTC akan diadakan dengan urapan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kami semua dan para peserta yang akan hadir bersama kami di Gunung yang Putih itu. Dan kami memang akan ke Alpen. Ya, itu diadakannya di bawah Gunung Alpen tempatnya. Wow. Saya akhirnya besoknya saya mendengarkan khotbah dari Reverend David Wilkerson ini. Ini yang saya ingin sampaikan. Dia berkata begini, saya tidak bisa mengerti terjemahan dari urapan itu bagaimana, komponen dari urapan itu bagaimana, tetapi saya bisa merasakan saat ada urapan. Saat seseorang diurapi, saya tahu ada bobot dari perkataannya. Zaman sekarang hamba-hamba Tuhan sangat enteng sekali, nggak ada bobotnya dalam khotbahnya. Bahkan hari-hari ini nggak tahu itu dari mana itu mulainya. Pendeta-pendeta kalau mau khotbah itu dikasih gurauan dulu, hahaha, baru dia masuk khotbah. Nggak tahu itu, nggak berbobot sama sekali. Jadi dia berkata, kalau orang yang diurapi itu ada weightiness, ada bobot ya. Tetapi kalau orang yang nggak diurapi ngomongnya itu light,
ringan, dan semuanya kebodohan, dia bilang. Foolishness. Nah, itu yang saya pikirkan, bagaimana jemaat itu taunya cuman yang guyonan saja, itu yang senang mereka dan ingat sepanjang minggu, tetapi yang berbobot, yang berat ini enggak. Nah, itu tadi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Saat kita ini mengemban visi, kita ini harus ngisi diri kita dengan semuanya yang berbobot, dengan hal-hal ilahi yang membuat kita ini mantap, berat, ada bobotnya gitu. Saat orang dengar kita ngomong 10 menit saja, orang bisa dapetin sesuatu, orang bisa merasakan. Orang itu nggak tahu ya, tetapi ada something nih. Nah, sampai tetangga saya aja ketakutan, nggak mau duduk sama lu, kapan-kapan aja deh, kali ini lebih berat lagi nih katanya, dimensi 3 atau 4 nih lu punya katanya, nanti gue dicampi-campi. Saya bilang, kok lebih baik saya ngomong sama kok sekarang, mesti selamat nih, mesti terima Tuhan Yesus. Saya nggak mau kok nyesel loh, saya bilang. Saya nggak mau kok nyesel nanti kalau ada apa-apa mati loh, masuk neraka loh. Saya berkata begitu. Gue pulang dulu ya, bye katanya. Oke, God bless you, saya berkata. Sampai orang tahu ada bobotnya. Nah, beriringan dengan itu akan menyertai kita saat kita memasukkan komponen-komponen di dalam perwujudan dari visi ini. Maka kita akan berat bobot kita ya. Saya sejak jauh lebih muda, saya mencoba mengisi hidup saya dengan segala sesuatu yang menolong saya untuk memenuhi visinya Tuhan. Saya kehilangan banyak masa muda dengan gaul dengan teman-teman, kehilangan banyak hang out dengan teman-teman, chill out dengan mereka. Saya ya ketinggalan lah gitu dengan apa yang mereka tahu ya, dunia tawarkan. Tapi saya nggak peduli, saya nggak kehilangan. Itu bahasa mereka aja, kehilangan. Tetapi saya senang sekali dan bersyukur dengan keadaan yang saya pilih ini. Sampai suatu hari saya mendapatkan SMS ya dari sahabat saya pada waktu kuliah. Saya kaget, SMS-nya panjang sekali. Dia tulis begini, Meg, sorry aku mengganggu waktumu. Kamu sekarang jadi orang yang top dan sibuk katanya. Dulu kita kuliah bareng, lalu kita akhirnya mengambil jalan yang berbeda. Kamu meneruskan sekolah kamu mengejar kerinduan kamu, dan aku menikah, dan aku pun mendapatkan semua yang aku dambakan. Dia menikah dengan suami yang kaya, lalu mereka cepat punya anak, sampai 5 anaknya. Ya, waktu saya sekolah, mami selalu cerita, ini loh aku dapat cabuan lagi nih loh dari sahabatmu, punya anak lagi, brojol lagi gitu ya. Ada tradisi yang cabuan, kotak isinya merah-merah itu ya, telur dimerahin, kue merah, apa merah gitu, dia kasih ke mami saya. Satu, loh anakmu berapa? Ini keempat tante, datang lagi. Loh kok punya anak lagi? Kelima tante. Akhirnya 5 anaknya. Dan pada waktu itu anaknya udah disekolahin, 2 di Amerika, 2 di Singapura, 1 masih dengan dia. Kemudian dia berkata, aku punya segalanya. Rumah ada di mana-mana, anak-anakku
anak-anaknya tuh kayak artis-artis Korea. Wah, cantik, ganteng dan cantik, satu yang ceweknya. Dia kaya sekali, tetapi dia kalah dengan hidup. Dia terkena penyakit yang mematikan, dan akhirnya dia ke dokter mana-mana. Dia berkata, dengan dokter yang terbaik pun, dengan uang yang ada pun, ini gak bisa nutupin aku punya penyakit, menggerogoti sekali. Dan akhirnya saya temuin dia, dan kami berdoa bersama, dan saya kasih nasihat kepada dia, dan sampai akhirnya saya dorong dia supaya dia dibaptis ya. Dan akhirnya dengan apapun akhirnya dia sembuh gitu. Dia mau ke alternatif, dan saya bilang jangan, kamu percaya saja sama Tuhan. Dan akhirnya sembuh. Waktu sembuh hampir sembuh lah, sudah sembuh, tetapi dalam tahap pemulihan gitu. Saya ke sana, ke kota, ke Solo ya, dan saya ketemu sama suaminya. Kami dengan anak-anaknya ketemu. Suami ini sulit sekali. Saya berkata sama teman saya bilang, saya mau ketemu sama suamimu. Suaminya ganteng, gagah sekali, dan saya ngomong dan saya minta dia ulangi kata-kata saya untuk terima Yesus. Sampai teman saya bilang, ini yang mustahil banget dilakuin sama suami aku. Suami aku tuh Buddha totok, gak pernah mau ini, apalagi ngikutin kamu doa. Sampai anak-anakku lihat sendiri cekikikan, tuh kok papa bisa begini ya gitu. Sudah akhirnya saya balik, dia bilang, Meh, sampai suaminya bilang gini, tahanlah 2 hari lagi, karena nanti aku ulang tahun, nanti aku bayarin lah tiket kamu Garuda, gini. Saking dia senengnya gitu ya. Kita makan deh tempat restoran yang terbaik itu di Solo. Saya bilang nggak bisa kok, saya punya janji, saya harus balik gitu. Tapi I bless you family. Akhirnya sudah saya balik. Teman saya, sahabat saya berkata, aku udah mau baptis nih, aku minta nama baptis katanya. Saya bilang sekalian sama suami kamu, minta dibaptis sekalian. Saya minta dia dibaptis. Ya mana mau, bilang saja, saya suruh dia baptis sekalian. Aku ngomong ya sama dia, ya katanya, minta nama baptis sekalian kami berdua. Wow, saya bersyukur untuk itu, saudara. Walaupun pada tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah, akhirnya saya dengar bahwa sahabat saya ini dipanggil Tuhan. Dia kalah lagi dalam perjuangan, tapi paling tidak dia sudah melewati semuanya, sudah dibaptis, dapat nama baptis gitu ya. Dan dalam arti tadi saya berkata bahwa saya kehilangan kesenangan seperti yang rekan-rekan saya, masa muda, teman saya semua yang mereka dapatkan gitu. Tapi saya tidak kehilangan apapun. Saya melengkapi diri saya dengan sedemikian rupa untuk visi yang Tuhan berikan, dan untuk saya bisa tinggalkan jejak untuk semua orang-orang yang sebanyak-banyaknya yang Tuhan panggil untuk saya layani. Nah, visi ini besar, tetapi kita sendiri harus mengisinya dengan bobot. Banyak orang bilang visi, mengemban visi, tetapi hidupnya lama-lama tidak berbobot, atau memang tidak berbobot, ya. Mereka hanya besar di kelongsongan saja, besar di casingnya saja, tetapi dalamnya keropos, itu juga bisa. Nah, itu sangat membahayakan. Jangan sampai kita kelihatan besar tetapi
omong kosong, omongannya nggak ada isinya. Nah, itu visi satu, ciri-cirinya besar. Yang kedua, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau sudah akhirnya orang menjalani dan mengemban visi ini, tetapi akhirnya dia mengumpulkan harta, semua kepentingannya untuk mobil-mobil mewah, ya, untuk harta-harta benda rumah di mana-mana yang mahal, yang kelihatan wah. Nah, itu harus balik kepada Tuhan lagi, ya. Nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah baca itu pendeta Park Yong-gyu. Nanti saya bisa kirimkan linknya kalau belum. Dia hamba Tuhan dengan jemaat 5.000. Dia nggak percaya surga neraka dan melecehkan orang-orang yang tiap kali ada kesaksian-kesaksian tentang surga neraka. Nah, lalu suatu kali dia sakit dan dia diambang kematian dan akhirnya dia mati. Beberapa saat, saya lupa berapa lama gitu, tetapi akhirnya dia hidup kembali. Nah, saat dia mati itu Tuhan bawa dia ke sorga. Di sorga, singkatnya dia itu pengen lihat rumahnya gitu, ya. Waktu mau dibawa sepanjang jalan, malaikat bilang, ini loh saya tunjukin ini. Enggak mau, saya pokoknya pengen lihat rumah saya. Kamu belum diperkenankan lihat rumah gitu, karena rumah kamu belum jadi. What? Rumah saya belum jadi? Apa maksudnya? Saya hamba Tuhan besar, melayani 5.000 jiwa. Saya sudah menuntaskan, meluluskan anak-anak teologi. Saya mengajar di sekolah Alkitab, punya ini dan itu, punya panti asuhan, punya sekolah Alkitab dan sebagainya. Saya menopang 100 sekian hamba-hamba Tuhan. Apa maksudnya? Gitu. Akhirnya dia dibawa ke rumahnya, ke area perumahan itu, dan rumahnya loh kok masih apa namanya bangun masih kerangka-kerangka begitu. Ini rumah siapa ya? Ini rumah kamu, besar tapi masih kerangka-kerangka. Wah, dia nggak terima, kok bisa gitu. Saya bekerja sedemikian lama kepada Tuhan, mengabdi seperti itu ini kok belum dapat, kok belum jadi rumah saya. Kelilinglah dia di rumahnya. Waktu dia keliling, saudara, dia lihat piagam. Ini saya ngomong piagam, saya ada piagam ini yang saya cantel di sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ya, serbet. Handuk kecil. Serbet 10.000 atau $1. Lencana ya. Yang ini 10.000 dia Iya, sama 10.000 dan saya yang satunya di Amerika $1. Tulisannya. Nah, iya. Lencana kehambaan. Foto dulu. Nanti saya foto saja. Nah, jadi waktu kalau ini saya diilhami roh, ya diilhami roh, saya berikan kepada para fasilitator waktu itu. Waktu kami mengadakan alumni gathering, alumni IDTC, IAA ya, IDTC Alumni Association, kami mengadakan dari waktu ke waktu, seperti yang terakhir kami adakan tahun lalu di Tawangmangu. Sayang sekali dari Bangka
Dan dari kelas ini nggak datang ya selain Pak Konsam ya? 5 proses William. Iya, dari kelas ini. Oh iya dari kelas ini yang tidak datang, sayang sekali. Nah, pada waktu pendeta ini keliling, dia lihat piagamnya itu nyentel tulisannya, ini piagam diberikan karena dia itu telah menolong orang yang kedinginan, dia kasih di jalan jaketnya. Lalu dia keliling lagi, dia dapat yang serupa itu. Terus dia bilang, wah, jadi itu adalah piagam yang dihargai karena dia melakukan sesuatu nggak dilihat orang. Sementara gerejanya yang gede-gede dan sebagainya itu sama sekali tidak dihargai ternyata di sana. Kemudian dalam perjalanan itu dia dengar malaikat berkata, sibuk malaikat adanya, hei bahannya datang gitu. Apa itu artinya bahannya datang? Ini ada anak kecil yang ngasih uang jajannya atau tabungannya itu untuk pembangunan gereja atau orang yang membutuhkan atau orang sakit gitu. Bahannya datang, bahan apa? Bahan bangunan untuk rumah anak ini di sorga. Jadi dia belajar bahwa pembangunan rumah di sorga itu ditentukan dari bahan-bahan kebaikan yang kita, seperti kita katakan di dalam Alkitab, belilah ya minyak itu loh. Perbuatan-perbuatan baik seperti itu, mengumpulkan minyak. Perbuatan yang baik. Jadi ya pada waktu IAA seperti CAF itu ya, dulu namanya IAA. Karena sekarang saya pikir kalau yang bisa diundang hanya alumni saja, banyak alumni yang tidak masuk dalam kelas pemuridan, sementara murid-murid ada yang sudah beberapa tahun malah belum ikut IDTC. Jadi saya sayangkan kalau nggak bisa ikut murid-murid, kalau hanya alumni saja. Jadi sekarang terbuka untuk murid-murid dan alumni. Nah, oleh sebab itu pada waktu di Bali waktu itu ada 150 alumni datang, saya cuci kaki mereka dan saya memberikan ini kepada para fasilitator ya, lencana kehambaan Soldier of the Cross. Nah, demikian juga pada waktu saya ke Amerika, mereka pengutusan minta untuk diutus dan saya beli di Dollar Store, namanya Dollar Store. Jadi ini ada dari Dollar Store. Saya ngasih ininya aja, tetapi ini saya bikin gitu untuk para fakulti, saya bikinkan dengan yang bagus seperti ini dan saya dapat 2. Saya dengan Ibu Atta juga waktu itu ke Amerika, jadi Ibu Atta juga dapat 2 dengan saya. Seperti ini untuk mengingatkan kami semua bahwa kami cuma hamba, nggak lebih dari itu. Ya ingat-ingat bolak-balik. Nah, ngapain ngumpul-ngumpul harta, ngapain kaya raya. Kami diberkati, kami bisa makan, berteduh, bisa berpakaian dengan baik, tetapi kami tidak mengumpulkan harta di dunia. Apalagi Lewi ya, kaum Lewi. Ya. God is our portion. Tuhan itu bagian kita. Tuhan harta kita. Nah, pada waktu pendeta Pak Kyung Gyu ini hidup kembali gitu ya, akhirnya dia berkata, wah nggak ada gunanya semua apa yang saya dapatin, ini yang saya kumpulkan dan sebagainya. 5 mobil mewahnya dikasih ke orang lain, dikasih ya. Jadi visi itu ciri-cirinya bukan untuk diri sendiri. Kalau orang sudah mulai keblinger, dia pikir visinya itu pencapaiannya untuk diri sendiri, hati-hati.
saya dari waktu ke waktu itu diuji sama Tuhan. Diminta ininya, diminta itunya, diminta masa depannya, diminta deposito saya, diminta dikuras habis, ya, diminta hampir semuanya, diminta tubuh saya ya, daging tulang daging saya yang mau sudah hampir mati saya puasa itu ya. Dan lebih lagi saya pikir sudah semuanya, Tuhan masih saja ada yang minta dari saya gitu. Saya baru dengar lagi juga firman dari Reverend David Wilkerson itu bahwa ada step-step tuntutan iman yang lebih tinggi. Abraham itu sudah kurang apa? Ya, kurang apa? Dia di umur tuanya itu kurang apa? Kok masih si Ishak diminta lagi? Nah, kalau dalam pencapaian visi ini, bahkan nanti ya ada tuh di dalam satu bagian ini terakhir sebenarnya untuk pelajaran visi ini, tetapi saya akan masukkan di sini supaya Bapak Ibu ingat bahwa visi itu sendiri bisa diminta Tuhan, jangan salah. Ya, itu Ishak itu contohnya. Itu adalah visinya Abraham, visinya Tuhan lewat Abraham. Itu pun diminta. Wah, saya berpikir IDTC ini diminta Tuhan nggak apa-apa. Saya nggak punya kerjaan apapun nggak apa-apa. Memang yang saya inginkan tuh diam di kaki Tuhan. Jadi kalau nggak ada apa-apapun itu, wah itu buat saya kesenangan saya. Saya sibuk itu nggak senang. Dalam arti saya ini hari-hari sibuk nih minta ampun. Tuh. Ini pun saya tadi subuh tidurnya. Saya lihat Pak Koncam, nggak tahu Pak Koncam tidur jam berapa, tapi dari tadi nahan nguap terus nih, nggak tahu. Tapi saya nih tidur subuh saya. Nanti kaget kalau saya kasih tahu saya tidur jam berapa. Dan ini sudah siap aktivitas lagi sampai malam nanti, sampai subuh kira-kira. Ini belum apa-apa, sudah dinanti siang ini mesti ini dan itu. Nah, saya sibuk sekali, tetapi dalam arti kalau saya diminta untuk tidak pelayanan, wah sebenarnya itu buat saya luxury. Karena apa? Saya senang banget di hadirat Tuhan. Sabat itu bagi saya itu luar biasa. Kalau orang nanya saya, kamu senang pergi kemana? Pergi di kaki Tuhan. Itu paling kesukaan saya. Jadi visi itu bukan untuk diri sendiri. Kalau Tuhan mau ambil gitu. Saya waktu pulang dari Swiss kemarinnya, ada seorang ibu yang punya teman itu konglomerat ya. Tuhan pakai saya untuk tolong beliau, untuk lepasin beliau, untuk ajarin beliau, dan akhirnya beliau berkata, Ibu Meg, nanti saya mau ke Jakarta ya, teman-teman saya butuh pertolongan. Ibu ngomong saja di depan mereka, pasti tuh banyak sekali orang-orang itu langsung bertobat. Karena selama di Swiss itu teman-temannya itu dipanggilin supaya saya doakan, saya layani dan sebagainya. Jadi sekali sentuh saja sudah nangis, sudah seember itu air mata ya. Orang-orang kaya, anak-anaknya orang kaya, anak. Jadi benar-benar kalau konglomerat itu yang konglomerat di Indonesia yang ayahnya sudah umur 70 sekian, ini di bawahnya gitu yang sudah pegang. Nah ini teman-teman dia. Mereka butuh pertolongan, Ibu. Saya berkata, maafkan saya Bu, karena saya lagi sabat, saya cari Tuhan. Jadi seberapapun giuran pelayanan itu yang kayaknya baik, hati-hati.
kalau itu bukan yang Tuhan kehendaki, baik pun belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau sharing dari sini,